Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Kita jumpa lagi dalam tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya. Ada seseorang ini ingin berdamai dengan diri kamu. Oke, siapa? Nanti kita cek di sini. Seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu ya. Tapi sebelumnya inilah bacaan general, energi untuk umum dan tidak berbatas waktu. Jika PT ini lewat di beranda kalian, berarti memang energi ini untuk kalian. Nggak semuanya resonate, nggak semuanya benar. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot melinjut 17. Oke, langsung aja satu kartu buat kalian ya. Seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu. Siapa? Langsung ya. Yang ingin berdamai dengan dirimu. Siapa ya? Yang ingin berdamai dengan dirimu. Seseorang ini ingin berdamai dengan diri kamu. Seseorang yang ingin berdamai dengan dirimu. Seseorang yang ingin berdamai dengan dirimu. Seseorang ini ingin berdamai dengan dirimu. Oke ya. Saya tarik energi dia. Seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu. Oke ya, ada Ace of Swords. Ya, seseorang ini ingin berdamai dengan diri kamu. Oke, let's check his letter. Oke ya, di sini ada Ace of Swords. Seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu ya, tentunya adalah seseorang yang pernah berkonflik dengan diri kamu. Entah itu masalah percintaan atau masalah yang lainnya ya. Yang jelas seseorang ini ingin berdamai dengan diri kamu. Ya, saya tarik aja ini energi percintaan ya. Mungkin sebelumnya kamu dengan orang ini ya pernah dekat. Dan mungkin pernah berpasangan di sini ya. Ya, ini energi bisa pacar, gebetan ya, pasangan. Terserah nanti kalian mengartikan bacaan ini. Seseorang ini ya, yang jelas seseorang ini pernah dekat dengan diri kamu dan pernah juga berkonflik dengan diri kamu. Ya, mungkin dulu kalian bersama di sini. Ya, ini energi percintaan ya, saya tarik di sini. Mungkin dulu pernah berkonflik dengan kamu. Waktu pacaran, waktu mau deket, ya saat kalian menjalin hubungan percintaan banyak masalah, ya dari kalian. Mungkin salah satu dari kalian ada yang selalunya bikin konflik, selalunya bikin menyakiti, ya. Itulah masalah yang terjadi hingga kalian berpisah, ya. Berpisah datang ya. Mungkin dulu perjalanan kalian di sini panjang ya. Dalam menjalin hubungan itu banyak tersakitinya daripada bahagianya ya. Jadi kalau dulu kalian waktu dekat, waktu berpacaran itu ya, waktu menjalin hubungan itu kalian di sini selalunya, mungkin kamu selalu tersakiti oleh seseorang ini ya. Kenapa tersakiti? Karena dia yang bikin ulah, yang bikin masalah. Ada aja yang dia lakukan buat untuk menyakiti kamu ya. Ada banyak berbagai alasan seseorang ini ya. Seseorang ini awalnya memang mencintai kamu, benar-benar sayang sama kamu. Entah kenapa tiba-tiba di tengah jalan dia pergi dari kamu ya, karena konflik tadi loh ya. Yang tahu konflik permasalahannya adalah diri kamu dan dia. Bunda cuma bacain aja ya. Selalunya dia selalu berkonflik. Kenapa? Mungkin ya dia tuh nggak senang gitu loh, nggak senang jika kamu lebih pintar dari dia. Itu pun bisa dijadiin masalah ya, nggak mau direndahkan. Atau padahal kamu ngelakuin itu tanpa sengaja, kamu nggak kepikiran kalau kamu bikin menyakiti dia. Tapi yang jelas seseorang ini apa ya, banyak gampang tersinggung juga bisa ya. Padahal kamu tuh biasa-biasa aja, melakukan apa adanya.
Tapi tiba-tiba hal yang biasa-biasa itu nanti bisa bikin seseorang ini marah ya. Jadi energinya seseorang ini yang ingin berdamai sama kamu dulu itu energinya banyak marahnya ya. Banyak marah yang nggak kamu ketahui apa kesalahan kamu di sini ya. Selain itu di sini ya, selain banyak marah juga mungkin di sini kalian dalam menjalin hubungan dengan seseorang ini mungkin ya kurang berkomunikasi. Ya, jadi mungkin kalian berjarak ya. Ada dari kalian yang dekat pun sama, selalu ada seseorang ini, tapi waktu menjalani hubungan percintaan dengan dia, waktu bersama-sama itu jarang komunikasinya. Ya, kenapa? Mungkin kamu yang selalu berkomunikasi, tapi tiba-tiba dia juga berkomunikasi, tiba-tiba mandek, diam, tanpa basa-basi, ya. Kenapa? Di sininya, di sini pikirannya kotor banget seseorang ini ya, yang ingin berdamai sama kamu itu sebelumnya otaknya kotor, pikirannya ngeres-ngeres kotor-kotor gitu ya. Kenapa? Kamu nggak tahu yang dia pikirkan itu apa gitu. Tiba-tiba selalunya saja menyalahkan diri kamu hingga terjadilah perpisahan. Dia pergi. Habis itu datang lagi. Baik lagi. Karena kamu kan ada kemungkinan kamu di sini mencintai seseorang ini ya. Jadi setiap dia datang kamu terima, kamu setiap datang kamu senang, kamu menerima dia lagi gitu. Makanya dia tuh senang datang pergi ya. Meskipun dia menyakiti kamu, tapi kamu selalu mengharapkan kehadiran dia. Karena apa? Susah untuk menghilangkan rasa cinta kamu sama dia ya. Karena kamu begitu cintanya sama seseorang ini. Sebenarnya seseorang ini juga mencintai kamu, menyayangi kamu. Tapi karena mungkin ya sifat dia, karakter dia emang begitu ya, kadang curang, kadang baik. Itu yang bikin kamu mau menjauh susah, karena itu tadi, kadang deket, kadang menyayangi, kadang mencintai, kadang pergi dari kamu ya. Itu yang bikin kamu serba salah. Di mana letak kesalahannya gitu. Dan itu berulang-ulang ya, sampai lama banget dulu ya. Ini ya kayak pedang ini, kamu dari level bawah sama dia tuh berjalan ke sini, pengen sampai ke atas ini berdamai ya. Ada mahkota di pedang ini, pengennya kamu tuh berdamai ya, tapi dianya masih kekeh gitu. Nah, dan saat ini seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu, mungkin dia udah sadar ya atas kesalahannya dia. Ada seseorang yang pernah menjalin hubungan cinta dengan kamu, seseorang yang pernah menyakiti kamu ya. Seseorang ini zodiaknya ada di bawah ini, bisa kamu atau dia ya. Yang jelas di sini dia berdamai, bisa saja dia berdamai karena apa? Karena ingin dekat lagi sama kamu, bisa ya. Di sini sekian lama menjalin cinta sama dia, kamu hubungan cinta kamu dan dia itu menyakitkan terus gitu ya. Mungkin buat dia nggak kepikiran itu, yang bagi dia nanti kalau kembali kamu bakalan terima gitu aja. Tapi buat kamu ya, kamu kan yang mungkin kamu yang begitu mencintai dia ya, tadi kamu lalui perjalanan cinta kamu dengan tersakiti. Kadang kamu menangis batin kamu ya, kadang kamu bersedih itu membayangkan dia ya, memikirkan dia kenapa hingga kamu kepikiran terus. Itu yang terjadi di dalam diri kamu hingga kamu sampai tersakiti gitu ya. Entah kalau dia yang ingin berdamai sama kamu ya, mungkin baru sadar ini ya, karena dia ingin berdamai. Dia tahu ada kemungkinan dia salah sama diri kamu. Kenapa dia mau berdamai? Ada kemungkinan ya, mungkin dia pengen balik sama kamu, bisa untuk tidak mengulangi kesalahannya, karena dia pengen ketenangan juga di sini ya. Ada pula di sini yang ingin berdamai dengan diri kamu karena apa? Ingin menjalin serius sama diri kamu ya. Karena apa? Dia sudah mungkin dia sudah tahu bahwa seseorang yang tulus mencintai dirinya adalah cuma diri kamu ya. Selama ini mungkin dia menyakiti kamu sudah beberapa kali gonta-ganti pacar atau ya seperti itu. Nah,
akhirnya dia sadar ternyata di antara mereka itu yang dulu pernah dia deketi, ternyata kamu yang begitu tulus sama dia ya. Ada yang benar-benar ingin serius sama kamu, kembali sama kamu, ingin berkomitmen. Nah ini ya, karena ingin berdamai dengan diri kamu, dia ingin serius sama kamu. Ada pula yang ingin minta maaf di sini ya, karena dia ingin berdamai, ingin minta maaf. Ya banyaklah di sini. Ada yang ingin berdamai, ada yang ingin serius, ada yang sadar karena mungkin dia salah dan minta maaf, ada yang ingin mengajak berteman aja, ada di sini ya. Jadi seseorang yang ingin berdamai ini seseorang yang pernah menyakiti kamu lama banget dan kamu jatuh cinta. Lama dalam menjalin hubungan itu tersakiti terus, dan pada akhirnya kamu dan dia bisa ketemu, memaafkan, bersatu atau serius di sini. Oke, kita lanjut cek inisial dia. Siapa seseorang itu ya? Oke, langsung aja kita ambil inisial dia atau inisial kamu ya. Seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu ya. Seseorang yang pernah dekat sama kamu dan selalu berkonflik panjang sekali, dan pada akhirnya dia ingin berdamai dengan diri kamu. Oke, langsung aja ya. Ada jet, I, A, E, U apa N ya? U, ini 2, V, dan K. Oke, yang ingin berdamai dengan diri kamu adalah Z, I, A, E, U ya, U, V, K. Oke, lanjut kita cek energi dia pakai kartu cekik. Oke, kita lanjut cek energi dia pakai kartu cekik ya. Langsung aja. Seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu. Seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu. Cek energi seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu seperti apakah? Ini bisa energi kamu atau energi dia. Oke ya. Ya, seseorang ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Seorang yang dulu pernah menjalin hubungan cinta dengan diri kamu, yang pernah dekat dengan kamu ya. Dalam menjalin hubungan cinta dengan kamu terlalu lama, terlalu banyak sakitnya daripada bahagianya, dan itu berlangsung lama gitu ya. Dan saat ini pengen berdamai dia sama diri kamu di sini ya, karena mungkin sudah lama menjalin hubungan, putus nyambung ya, pergi datang, dan akhirnya mungkin seseorang ini sadar siapa dia, dan akhirnya ya ada keinginan untuk berdamai dengan diri kamu ya. Siapa nih energi dia? Ada seorang wanita yang selalu gembira ya. Ini mungkin kamu atau yang lainnya atau dia ya. Energi bisa terbolak-balik. Seorang wanita yang gembira ini ya, selalu gembira meskipun selalu tersakiti. Dia gak perlihatkan itu sama yang lain, sama dia ya, meskipun ya dia datang yang tadinya pergi meninggalkan diri kamu ya, karena selama mungkin menjalin hubungan dengan kamu selalu banyak sakitnya gitu loh ya, daripada senangnya gitu. Tapi karena mungkin seorang wanita yang selalu gembira ini ya, ada kemungkinan kamu ya di sini seorang wanita yang gembira itu dia selalu menunggu kedatangan kamu, selalu menerima kamu
Kenapa? Begitu besarnya rasa cinta dia sama seseorang ini, ya, yang selalu menyakiti. Ya. Entah kenapa seseorang ini tiba-tiba ingin berdamai dengan diri kamu. Ya, ada keberuntungan dan keinginan tercapai. Mungkin selama dia pergi meninggalkan diri kamu, ada kemungkinan seseorang ini pernah menjalin hubungan dengan orang lain, dengan yang lain, ya. Jadi selama berkonflik sama kamu, entah pergi beberapa bulan, beberapa hari, karena apa? Ada masalah, ada konflik tentang diri dia. Mungkin dia selingkuh bisa, ya, atau hal-hal yang lain, ya. Itu yang tahu dia, karena dia seseorang ini punya banyak rahasia, ya. Setelah sekian lama dia datang lagi dan kamu menerima dia. Kenapa dia datang lagi? Kenapa nggak pergi aja gitu dari kamu sekalian gitu, kok datang pergi, karena apa? Di diri kamu selalunya ada keberuntungan dan kesenangan bagi dia, ya. Jadi di sini dia pergi, habis itu dia pergi lagi ke tempat yang baru, ke orang baru. Ternyata orang baru itu hanya memanfaatkan dia. Akhirnya apa? Datang ke tempat kamu lagi, curhat lagi, minta maaf lagi, ya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Kenapa selalunya setiap datang, pergi lagi, datang lagi? Ya, karena mungkin bagi dia cinta kamu begitu tulus, ya. Kamu nggak memandang apa-apa, yang penting dia datang kamu seneng gitu, ya. Itu yang terjadi di kamu. Jika dia datang kamu seneng, ada keberuntungan dan kesenangan. Kenapa? Mungkin hati kamu yang dulu tersakiti, dengan kedatangan dia bisa terobati, bisa senang, ya. Itu mungkin kalau keberuntungan, mungkin dia datang dengan membawa sesuatu bisa, atau dia datang dengan janji-janji dia yang itu yang bikin kamu senang gitu, padahal entah itu ditepati atau enggak, tapi yang jelas yang terakhir kali ini datang dia bakal berdamai sama kamu di sini, ya. Dia sadar siapa diri kamu, itu dia baru sadar, dia sudah bisa menilai diri kamu seberapa besar cinta kamu sama dia itu, ya. Dia adalah menjadi seseorang pribadi yang baru, awal yang baru untuk mendekati diri kamu lagi. Ada kemungkinan dia ingin berubah sikap, sifat, karakter dia yang buruk-buruk dulu yang pernah menyakiti kamu. Ada kemungkinan ini dia saatnya berubah, ya. Apa? Karena dia ingin ketenangan, ingin serius sama kamu, ingin menikmati hidup bersama kamu di akhir ini, ya. Pada akhirnya, kedepannya di sini, ya. Seseorang ini zodiaknya ada di bawah ini, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, ya. Di sini, ya. Bagi dia datang untuk berdamai dengan diri kamu adalah awal kemenangan dia, ya. Dia sudah nggak punya alasan lagi. Itu mungkin yang terakhir kalinya dia bermain api dengan yang lain-lain, ya. Mencoba untuk kembali kamu, untuk berdamai, untuk, ya, awal yang baru bagi dia, untuk kembali ke awal menjalin hubungan dengan kamu tanpa ada yang tersakiti, ya. Dia mencoba itu. Mungkin dia sudah minta maaf sama diri kamu dan kamu mau menerima dia. Itu yang dia suka dari dia tentang kamu, karena kamu mencintai dia dengan tulus dan mau menerima dia dengan apa adanya, ya. Padahal dulu itu kamu udah gak senang sama dia itu, kamu itu. Kadang kamu juga ingin putus, ingin pergi dari dia, itu kamu. Meskipun kamu sering tersakiti, sering menerima dia jika kembali, tapi di hati kamu gak bisa mengelak. Kadang kamu jika tersakiti, jika dia pergi, kamu menginginkan pergi dari dia, putus dari dia, menghindar dari dia, ya. Karena apa? Kamu udah mendengar dia, ya, kabar-kabar yang menjengkelkan dia, ya. Udah kamu sering dengar, bahkan telinga kamu jadi merah sampai kamu kadang menangis sendiri tentang kejelekan dia di masa lalu itu. Itu yang bikin kamu tertekan batin kamu, ya. Entah demi apa kamu mau
menerima dia kembali, ya. Kabar-kabar tentang dia dulu tuh udah kamu dengar, kamu udah sering dengar, tapi kamu nggak menghiraukan, ya. Karena apa? Kamu saking cintanya gitu loh, kamu masih berpikir mungkin dia bisa berubah saat tunggu dia, ada kemungkinan dia bisa berubah saat tunggu dia, dan kamu seiring berjalannya waktu di sini ya, selama pedang ini ya nih ya, kamu jalan terus, pada akhirnya seseorang ini pun sadar, akhirnya datang ke tempat kamu, menghubungi kamu kembali. Nah, mungkin kamu sudah sakit hati ya. Nah, seseorang ini pun bakalan memohon-mohon sama kamu, ingin tobat, ingin sadar, ingin memperbaiki hubungan. Bisa di sini ya, ada yang ingin memperbaiki hubungan kembali, ada yang ingin mengajak serius jika kalian masih berpacaran ya, ada yang ingin cuma berteman dan minta maaf ya. Tapi yang jelas jika seseorang ini sudah berdamai, kamu lega, dia pun lega. Kenapa? Jika belum ada rasa berdamai, bakalan ada ya permusuhan terus lah gitu ya di sini. Jadi selama menjalin hubungan ini ya, banyak pahitnya daripada bahagianya. Nah, sampailah kemenangan bagi dia. Kamu memaafkan dia, dia sudah senang. Kamu menerima dia, bakalan senang kembali ya. Di sini seseorang ini dia bahagia, ada kemungkinan seseorang ini nggak bakal mengulangi lagi. Mungkin ini yang terakhir kalinya dia ada kemenangan bagi dia, karena kamu apa? Kamu mau menerima dia, itulah suatu kemenangan bagi dia untuk memiliki diri kamu ya, karena dia menilai kamu adalah seseorang wanita yang benar-benar tulus mencintai dia. Oke, ini hanya ramalan ya, nggak semuanya benar. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot. Walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.